Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini ya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah gambaran seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Wow, ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya gambaran dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Oke, jadi kita lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena itu sifatnya energi general. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian nggak boleh ya ambil hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi ambil sisi positifnya ya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot secara personal reading, secara private ya, person to person, kalian bisa langsung saja. Silahkan klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke pembacaan. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini. Kita lihat ya, siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu. Oke, kita ambil satu kartu yang paling kuat energinya. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang memang ingin berkomitmen, di mana tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bukan hanya untuk senang-senang ya, melainkan dia menginginkan sebuah hubungan yang berkepanjangan. Karena yang saya lihat, dia sepertinya sudah capek, dia sudah merasa lelah ya, dipermainkan terus dalam kehidupan cinta. Maka dari itulah yang membuat orang itu sangat terobsesi ya, pengen bersatu selamanya dengan dirimu gitu ya. Memang di awal tuh orang ini sedikit meragukan gitu ya, karena terkadang dia suka datang dan pergi gitu ya, suka timbul tenggelam, tapi bukan niat dia menyakiti kamu. Karena yang aku lihat gitu ya, di antara dia ini memang tipikal orang yang sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dan termasuk seseorang yang sangat sibuk gitu ya, bukan sibuk untuk menyakiti kamu ya, melainkan kesibukan dia ini dalam hal yang sifatnya itu positif ya. Mungkin dia sedang lembur kerja, mungkin dia sedang berdiri dengan pekerjaannya, mungkin dia sedang menyelesaikan proyeknya. Jadi kamu nggak perlu panik ya, karena terkadang ya mungkin kamu tuh sering banget berperang dengan pikiran kamu sendiri, sering menganggap dia yang tidak-tidak gitu ya, melakukan yang tidak-tidak, padahal nggak demikian gitu ya. Tenang. Orang ini tuh bisa setia ya, asalkan kamu bisa ngertiin dia. Karena sejatinya orang ini tuh nggak nuntut apapun kok dari kamu, karena yang dia inginkan tuh hanyalah satu, rasa pengertian kamu, kesetiaan dan kesabaran kamu gitu. Memang saat ini tuh mungkin ya, aku tuh melihat kedekatan kamu sama dia tuh sedang diuji ya, dimana mungkin ya rasa kepercayaan kamu terhadap dia itu yang mungkin tuh sedikit meragukan gitu ya. Karena kok kamu makin kesini kayaknya makin janggal gitu ya. Gue tahu kamu tuh orangnya sibuk gitu, tapi masa iya sih gitu ya, kerja sampai 24 jam gitu ya, kerja sampai apa ya, mungkin sampai lembur-lembur nggak ada istirahatnya ya. Dan di sini kamu tuh mulai panik ya. Tenang ya, karena di sini yang aku lihat memang begitulah faktanya gitu ya. Karena ya memang ada istirahatnya, cuman ya dia itu kayak apa ya, dalam artian tuh nggak mau terlalu berkomunikasi dengan kamu di saat diri dia sedang lelah ya. Nanti yang ada apa, justru malah memicu terjadinya perdebatan baru. Karena tahu sendiri ya, ketika orang yang capek, sedang lelah, sedang banyak pikiran ya, kita ngomong dikit aja itu tuh bisa nge-trigger emosinya ya. Daripada hal itu terjadi, lebih baik ya dia mendiamkan kamu dulu ya untuk sesaat, baru ya setelah semuanya terselesaikan tanpa kamu minta pun, orang ini akan kembali lagi berkomunikasi dengan dirimu. Aduh, mantap. Oke, kita cek dulu di sini bottom decknya ada apa. Nah, ya. Ini kelihatan banget ya, meskipun dia kelihatannya cuek,
Tapi terkadang dia punya rasa cemburu loh terhadap kamu ya. Terutama ketika ya mungkin kamu tuh kesel sama dia terus mendiamkannya ya. Terutama gitu ya, mungkin di saat kamu ngerasa bete sama dia, kamu tuh cuekin dia. Nah, ini muncul ya rasa cemburu, takut kalau diri kamu tuh nyaman dengan yang lain. Kenapa? Karena ya, yang aku lihat tuh mungkin dia sadar bahwa selama ini dia masih belum bisa ngasih kebahagiaan seutuhnya kepada kamu. Ya, dan dia sadar akan kekurangannya. Makanya ya, dia tuh panik ketika kamu tuh berubah sikap sama dia. Ya, dia takut kalau diri kamu tuh nyaman atau jatuh cinta dengan yang lain di saat orang ini tuh pengen serius ya menjadi bagian dari hidupmu. Wow. Nah, jadi ketahuan tuh ya. Ini orang tuh ternyata diam-diam juga sering ya ngerasa panik, ngerasa cemas karena dia cemburu, greget sama kamu ya. Dia takut kalau diri kamu tuh ya mungkin kecantol sama yang lain karena dia menyadari kekurangannya. Oke? Kita cek dulu saat ini. Ya, kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang nantinya menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang nantinya menjadi pasangan sahmu? Siapakah dia seseorang yang nantinya menjadi pasangan sahmu? Siapakah dia seseorang yang nantinya menjadi pasangan sahmu? Tuh, kelihatan banget ya. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berat memikirkan dirimu. Karena kamu dan dia saat ini dihadapkan sama sebuah konflik yang belum terselesaikan. Ya, ini sebenarnya bukan kesalahan kamu, ya, melainkan mungkin orang ini tuh kurang bisa berdamai dengan rasa ego dia yang begitu tinggi. Karena bagaimanapun juga, ya, hubungan jika didominasi dengan rasa ego yang tinggi ya, pasti itu memicu terjadinya ketidakseimbangan antara kamu dan dia. Karena kamu tuh merasa gitu ya, kenapa gue selalu dituntut untuk ngertiin ego lu, sedangkan lu nggak pernah sedikit pun ya untuk berusaha memahami perasaanku. Nah, akhirnya apa? Kamu menjauh karena kamu udah capek, karena kamu tuh udah lelah gitu ya. Selama ini kamu terus yang berjuang ya demi mempertahankan hubungan ini, sedangkan orang ini terlalu asik-asik dengan dunia dia sendiri ya. Terlalu puas ya dengan egonya tanpa memikirkan perasaan kamu. Nah ya, jadi kamu ambil sikap berjarak dengan harapan agar orang ini tuh mau menyadari kesalahannya. Mungkin di sini kamu bertanya ya, gimana perasaan dia setelah aku diamkan? Nah, di sini kelihatan gitu, dia kayak punya beban ya. Dia kepikiran kamu, kepikiran diri kamu tuh terlalu berat gitu. Tapi dia merasa kesulitan untuk menghubungi kamu. Kenapa? Karena dia tahu gitu ya bahwa saat ini kamu tuh sedang marah, sedang kecewa sama dia. Sedangkan orang ini tuh nggak tahan ya, pengen segera berbicara dengan dirimu, tapi situasinya belum mendukung gitu. Makanya kenapa gitu ya, mungkin diri kamu tuh berharap dia melakukan tindakan, tapi sampai detik ini dia belum melakukan tindakan apapun. Bukan karena dia yang pasif, melainkan dia baca situasi dulu. Nah, karena orang ini tuh dikit banyak memahami loh gimana karakter kamu ya, gimana titik ngambeknya kamu ya. Jadi kayak ya dia merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat ya untuk gue dan lo tuh berkomunikasi. Jadi emang sengaja ya gue nggak ambil tindakan apapun ya. Gue berharap ya bisa masuk di dalam situasi yang pas gitu. Karena percuma juga sih gitu ya. Saat ini kamu tuh kayak masih kemakan emosi gitu ya. Kamu tuh tidak akan pernah sedikit pun mendengarkan alasan dari dia karena udah saking keselnya. Jadi menurut aku tuh tindakan dia ya benar gitu ya. Dalam artian dia melihat situasi kedepannya dulu ya. Kapan waktu yang tepat untuk orang ini tuh bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, di sini aku tuh ngerasa ya kayak gue emang sayang sama lu ya, tapi yang gue rasain hubungan ini makin kesini makin toksik gitu loh ya. Kayak apa ya, dalam artian gue terikat dalam sebuah hubungan tapi nyawa di dalam hubungan ini nggak ada
gitu ya. Karena mungkin diri kamu tuh terlalu bersikap ego. Karena mungkin ya lo tuh terlalu memikirkan kebahagiaan lo sendiri ya. Sedangkan pasangan lo di sini menderita ya, berjuang setengah mati demi mempertahankan hubungan ini. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh merasa tidak diperlakukan secara adil sama dia. Padahal kamu sadar, kamu sayang sama dia. Tapi lama-lama jika kelakuan dia kayak gini, nggak menutup kemungkinan diri kamu tuh akan pergi. Ya bisa aja dong gitu ya. Mungkin selama ini dia sok-sokan gitu ya. Mungkin dia berpikir lo tuh yang terlalu berharap sama dia, makanya dia bertindak sesuka hati dia. Padahal ya, kita ini kan manusia biasa, tentu punya batas kesabaran. Apabila hal ini tetap terus dia lakukan tanpa adanya perubahan, nggak menutup kemungkinan ya kamu tuh bakal kecantol dengan orang yang jauh lebih baik ketimbang dia. Nggak munafik ya. Ya iya dong gitu, karena kan tujuan kita menjalin hubungan tuh apa sih ya? Untuk mencari seseorang yang bisa ngimbangin kita ya, yang bisa ngebahagiain kita meskipun nggak dengan harus kemewahan. Tapi pada kenyataannya apa? Ya, bukannya lo bahagia, yang ada justru lo tuh terkena beban. Nah ya, jadi dia saat ini kena mental tuh ya. Dia turut merasakan apa yang saat ini juga kamu rasakan ya. Nangis tuh ya. Terbebani pikiran dia, ingin berkomunikasi tapi tak berani karena dia pelakunya. Dan ini kita lihat bottom deck-nya. Aduh. Kebaca banget dirimu ya. Kamu tuh sebenarnya punya sejuta unek-unek yang ingin kamu sampaikan ke dia tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kamu sadar ya akan kekurangan pasangan kamu tuh yang kayaknya susah menerima kritikan atau masukan dari orang lain ya. Pasti ujung-ujungnya ketika gue menyuarakan isi hati gue, yang ada lu kecewa, lu marahin gue ya, yang ada tuh situasi hubungan ini tambah makin chaos, lama-lama makin toksik ya. Daripada gue bersuara, lebih baik gue pendam ya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang aku rasakan selama ini. Nah, ini kelihatan banget. Sebisa mungkin sih kamu harus bisa bersikap jujur ya, mau dia terima atau enggak. Ya setidaknya kamu tuh bisa menyuarakan ya apa yang selama ini menjadi ganjalan dalam hatimu ya. Kalau lu simpan ya, tidak kamu ungkapkan, ya selamanya dia tidak akan tahu mana yang harus dia perbaiki. Ya meskipun orang ini susah buat berubah ya, tapi setidaknya jika kamu bersuara, dikit banyak orang ini tuh tahu gitu, daripada kamu simpan sendiri. Nah kayak gitu, oke? Kita cek lagi ya di sini. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sahmu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu? Tuh ya. Kalau dilihat sih emang secara usia dia sepertinya sudah cukup matang ya. Cuman nggak tahu kenapa orang ini tuh kayak masih belum nunjukin tanda-tanda bahwa dia pengen berkomitmen dengan kamu. Ya, bahkan diri kamu aja kayak masih meragukan. Gue dan lu ini sebenarnya ikatannya itu ikatan apa sih? Teman kah, sahabat kah, ya? Atau mungkin lo tuh hanya menganggap gue sebagai teman sepimu gitu. Karena lo kagak jelas gitu ya. Kita ini nggak ada ikatan apapun, tapi di saat gue deket dengan yang lain, lo cemburu nggak jelas gitu ya. Tapi lo nggak bisa ngasih kepastian. Nah makanya ya, diri kamu tuh terkadang kayak apa ya, kayak terjepit di dalam situasi yang sulit gitu. Kayak lo tuh nggak bisa bergerak gitu, karena lo meragukan ya ikatan kamu sama dia ini sebenarnya ikatan apa sih, karena kayak abu-abu banget energinya gitu ya. Seharusnya kalau nggak ada ikatan apapun ya dia nggak berhak marah dong ketika kamu tuh tanpa batasan dengan siapapun. Nah ini katanya nggak jelas, tapi dia sering cemburu. Dia sering marah ya. Dia sering berubah sikap ya di saat mungkin kamu tuh nggak bisa ngejaga jarak dengan yang lain. Kayak gitu. Dan aku sih yakin sebenarnya dia punya tujuan gitu. Cuman dia pengen ngetes mental kesabaran kamu. Ya emang cara dia salah.
Cuman emang setiap orang tuh kan punya versi masing-masing ya, gimana orang tersebut tuh untuk mengetahui karakter pasangannya. Jadi kayak yang aku lihat tuh dia sebenarnya orangnya sangat berproses gitu. Cuman ini kelewatan prosesnya. Karena kamu kenal dia ini nggak sehari dua hari loh ya. Mungkin udah berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Tapi tetap aja gitu. Kamu dan dia ini terjebak dalam situasi hubungan yang sangat stuck gitu. Dan The Emperor ini menggambarkan, ini orang tuh kayaknya nggak punya pendirian deh. Ya, nggak punya pendirian banget gitu. Karena terkadang tuh dia bisa menjadi orang yang seolah-olah kamu kangenin, tapi terkadang dia juga bisa menjadi seseorang tuh yang pengen banget lo lupain. Karena gak jelas banget ya. Yang aku lihat kayak nggak konsisten gitu, kayak nggak punya pendirian. Ya udah, ya jika kamu merasa sayang sama dia, ya udah gitu. Lo tuh harus bisa ngasih kepastian ya. Nanti digondol orang lain lo baru nyesel. Nah, itu sering banget kejadian kayak gitu ya. Karena orang ya, dia sayang tapi nggak diungkapkan, nggak dikasih kepastian. Tapi setelah orang yang dicintai ya dimiliki oleh orang lain, dia baru nyesel. Banyak loh ya kisah-kisah yang kayak gitu. Ada kartu The Hermit ya, bottom decknya. Oh, kelihatan ya. Karena bagi dia memiliki kamu tuh butuh pertimbangan yang sangat besar. Ya, jadi selama dia dekat dengan kamu, ya, dia tuh mempelajari apa yang kamu inginkan, gimana sifatmu, gimana karakter kamu. Nah, bagi dia ini kayak ya mungkin cukup berat gitu, karena yang aku lihat tuh dia orangnya sangat bertanggung jawab ya terhadap pasangannya. Jadi kayak ya gue nggak mau dong jadi mokondo. Ya, gue nggak mau dong gitu ya, dalam artian tuh modal tampang doang gitu. Karena gue tahu gitu ya gimana sifat lo, gimana keinginan lo. Mungkin kamu tuh tipikal orang yang kayak ya mandiri gitu. Lo nggak suka ya mungkin serumah sama mertua kamu. Nggak suka tuh dalam artian bukan nggak suka sama mertuanya, tapi kayak lebih suka kayak independen aja gitu. Kita jadi family independen gitu, tanpa harus membebani siapapun, entah orang tua kamu atau orang tuaku gitu ya. Nah, ini jadi beban bagi dia gitu, karena mungkin dia masih belum mapan. Karena mungkin gitu ya, karir dia ini kayak masih ngambang. Sedangkan dia tahu banget gitu, sebenarnya kayak lo tuh butuh kepastian dari dia gitu. Dan dia nggak mau ngegantungkan dirimu, tapi secara nggak langsung ya, cara dia ngedeketin kamu tuh kayak ngegantungin kamu loh. Aneh ya. Aduh. Aku sendiri yang baca itu ikut pusing loh, bener. Melihat, aduh ya gimana lo yang ngejalani hubungan ini gitu loh. Dan aku baca ya, kisah kamu sama dia ini sebenarnya masih sangat panjang. Kenapa? Karena bukan salah di kamu, tapi dari dia sendiri yang kurang bisa merasa yakin terhadap kemampuan dia akan mencintai kamu. Padahal sebenarnya kayak kamu tuh orangnya sederhana loh. Kamu tuh orangnya nggak banyak tuntutan. Ya udah, masalah rezeki mah ya kita bisa cari bareng-bareng ya. Yang penting kasih gue kejelasan. Kayak gitu. Aduh, ya geblek nih orang. Pusing gue. Kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang akhirnya, kita lihat dulu ya. Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sah kamu? Nah, ya. Kalau dilihat ya emang sih dia sayang sama kamu. Tapi dia sering banget loh memanfaatkan kebaikan kamu. Gitu, ya. Memanfaatkan kebaikan kamu karena dirimu terlalu sayang dan cinta sama dia. Nah, ayo gue tanya ya. Kamu udah habis berapa aja sama dia? Karena di sini yang aku rasakan tuh orang ini jadi kebiasaan terlalu menggantungkan hidup dia dengan kamu. Ketika dia sedang terjebak di situasi yang sulit, dia selalu minta tolong ke kamu.
Karena kamu tuh orangnya nggak tegaan, kamu orangnya nggak bisaan, kayak kamu tuh tipikal orang yang kayak apa ya, nggak bisa menolak keinginan seseorang gitu. Kayak kamu tuh tipikal orang yang seberusaha itu mengusahakan demi dia, tapi lo nggak sadar gitu ya, bahwa diri kamu sendiri itu sebenarnya juga butuh ya, lo sendiri tuh juga sebenarnya butuh support system. Nah, karena kayak kamu tuh hanya memikirkan kebahagiaan dia sendiri. Dan nah, ini orang tuh juga agak aneh ya. Dia pengen serius sama kamu, tapi dia sendiri gak bisa serius dalam menjalani hubungan ini. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih? Ya, dia tuh kayak jarang sekali loh ya memperhatikan kamu ya kalau nggak ada butuhnya. Nah, sampai-sampai kayak diri kamu tuh kayak hafal gitu ya. Nah, ini ada apa nih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia sok romantis sama gue. Ya, tiba-tiba gue diperhatiin. Dikit-dikit dia berkomunikasi dengan gue, nanyain kabar gue, udah makan belum? Udah mandi belum? Ya, udah kindi belum? Aduh, kayak capek. Nah, ini pasti ada udang di balik batu ya, dan ternyata iya ya. Di saat dia baik-baikin kamu, puji-puji kamu, rayu-rayu kamu, pasti ada maksud yang tersembunyi. Kalau nggak minta bantuan ya dia butuh duit. Nah, gitu. Jadi sebenarnya berbuat baik tuh boleh, tapi dilihat dulu baiknya sama siapa. Sama orang yang membutuhkan ya, ya nggak masalah. Tapi dia kan masih sehat ya secara lahir dan batin. Ya, tapi dia sudah berani ya, dalam artian tuh kayak menggantungkan hidup dia dengan kamu. Nggak boleh ya. Gue sentil tuh nanti. Karena dia merasa lo mampu, lo bisa ya, lo di atas gue. Nggak boleh kayak gitu ya, terutama bagi yang cowok-cowok. Lo nggak boleh kayak gitu ya, gimana pun juga lo tuh harus sadari hakikat lo tuh sebagai seorang cowok gitu ya. Nah, kalau terus-terusan kayak gini ya nggak menutup kemungkinan gitu lo tuh bakal capek, lelah, bahkan mati rasa. Ketika mati rasa udah terjadi, ya udah, opsi lain kalau nggak cari pilihan baru ya udah lo nikmatin hidup lo sendiri. Nah, ini kelihatan tuh ya. Akhir-akhir ini tuh kayaknya dia udah mulai kayak ya kangen-kangenan tuh sama kamu ya. Udah mulai kayak cari-cari simpati darimu. Udah mulai puji-puji kamu, rayu-rayu kamu. Jangan-jangan dalam waktu dekat karena dia butuh sesuatu. Nah, jadi nggak usah kaget. Nggak usah heran ya kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Tiba-tiba nih orang tuh ngebucinin kamu, baperin kamu ya, sayang-sayangin kamu. Udah deh. Ya, pasti ada maunya. Terus kalau berbicara masalah perasaan, karena di sini yang aku lihat tuh kamu kayak bingung ya. Kayak bingung banget gitu. Ini orang tuh sebenarnya ngedeketin gue tujuannya apa sih? Apakah cuma pengen memanfaatkan kebaikanku atau emang dia benar-benar tulus sayang sama aku? Kalau dilihat sih sebenarnya dia tulus gitu. Cuman ya ada maunya. Gimana ya? Bahasanya tuh kayak mungkin menyelam sambil minum air. Dia sayang sama kamu tapi juga ikut memanfaatkan kelebihan kamu. Dan saran terbaik dari aku tuh kayak ya lebih bijak-bijak deh gitu, ngebantu dia, jangan kebiasaan ya. Nanti jatuhnya tuh jadi keulang lagi. Kalau lo membiasakan ketika dia butuh sesuatu, bantu dia terus. Kalau nggak ada yang dibantu, ya dia akan berubah sikap gitu. Terus ini bentar ya, kita lihat korelasinya, energinya. Untuk masalah materi, emang orang ini tuh kayak agak perhitungan gak sih sama kamu, tapi bersyukurlah jika enggak gitu. Tapi kok dari energi yang aku lihat, kayaknya lebih royal kamu ke dia deh daripada dia royal ke kamu gitu ya. Coba deh disesuaikan aja, tapi mudah-mudahan enggak ya, karena ini energinya lemah banget.
ya, energinya lemah. Terus dia pinter ya mempermainkan perasaan kamu, karena kayak dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh nggak banyak bicara, tapi diamnya dia mampu mengundang 1000 bahasa, membuat kamu tuh jadi kayak ngerasa panik. Pinter. Aduh ya, pinter banget. Ini kita lihat dulu ya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya menjadi pasangan sahmu. Siapakah dia? Seseorang yang, nah, kalau dilihat ya dia adalah orang yang memeng memeng ya. Dia adalah orang yang pengen menikah denganmu, ya. Pengen punya anak dari dirimu. Cuman kalian jaraknya jauh gitu, karena mungkin kalian LDR-an, terpisah oleh ruang jarak dan waktu. Tapi tidak membatasi perasaan dia ke kamu. Karena meskipun jarak gue jauh, tapi percayalah sayang beb, cinta, hati gue ini masih tetap buat lo gitu. Ya buktinya aja banyak orang yang naksir sama gue, tapi gue nggak tertarik karena gue udah ngerasa berkomitmen dengan dirimu. Nah gimana lo? Gimana dengan kamu? Ya apakah kamu serius sama aku? Apakah kamu bisa ngejaga perasaanku? Ya karena terus terang ya, hubungan LDR tuh hubungan yang benar-benar bisa menjaga rasa saling percaya. Lo bisa nggak gue percaya? Nah jadi kayak kamu tuh harus bisa ngebuktikan kepada dia bahwa ya kamu beda gitu ya, kamu tuh bisa dipegang, bisa dipercaya kayak gitu. Nah lumayan ya. Dari bottom decknya tuh kamu sama dia ada beda usia, dimana dia berondong ya kalau cowok. Kalau cewek ya mungkin cabe-cabean, dan aduh liar banget hasratnya. Emang sih gitu, kalau mungkin di komunikasi tuh nggak kelihatan, tapi ketika dia ketemu kamu secara langsung tuh habis sudah dirimu gitu ya. Karena kayak ya dia tipikal mungkin orang yang physical touch ya, kayak gemes banget gitu, yang lihat gemonya kamu tuh ya, cabinya pipimu ya, pengen gue elus, gue pupuk, nah gitu, gede banget. dan menurut aku tuh dia kayaknya lebih senior deh gitu, emang secara usia lebih dewasa lu, tapi dari segi pemikiran yang lain dewasa dia banget. Aduh. Senioritas ya. Nah, kita coba cek ya. Ini kita geser dulu. Aku akan coba lihat di sini gimana energi dia. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Gimanakah energi dia ke kamu saat ini? Gimanakah energi dia ke kamu saat ini? Ya, jika dilihat flashback ke belakang sih emang hancur ya kondisi hubungan kamu. Bisa dibilang tuh kayak ya kacau gitu, hubungan yang toksik, hubungan yang mungkin tuh kayak nggak layak buat diperjuangkan. Tapi setelah dia menyadari kesalahannya ya, ternyata dia mempertimbangkan kamu ya, dia pengen rekonsiliasi ya, dia kayak pengen apa ya, dalam artian tuh is okay lah gitu, manusia tuh nggak ada yang sempurna ya, gue sama lu juga sama-sama belajar, gue sadari kekurangan gue ya, karena gue ingin berkomitmen dengan dirimu. Nah jadi kayak ada pencerahan tuh, dari sesuatu yang hancur tuh jadi sesuatu hal yang sempurna ya. The Tower ini juga menggambarkan tentang hilangnya rasa kepercayaan. Kayak mungkin kamu udah terlalu muak, kamu udah terlalu capek dengan segala drama dan kebohongan dia selama ini. Nah makanya kayak ya kamu jadi nggak percaya lagi sama dia. Ya, gue udah nggak percaya sama lu gitu, lo bullshit ya, terlalu banyak lo ya kata-kata lo gitu, tapi nggak ada yang jadi nyata gitu. Kita cek lagi guys di sini ya, kita cek dulu di sini ya. Kita cek dulu di sini. Kita cek dulu guys. Gimanakah energi dia saat ini? Gimanakah energi dia saat ini? Tuh. Nah, ya.
Beberapa dari dia saat ini tuh ada yang merasa ngedapetin karma atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Karena di masa lalu tuh mungkin dia cenderung sepelekan kamu. Karena mentang-mentang gitu ya, kamu tuh yang selama ini berkorban demi dia, selalu memaafkan kesalahannya, ngasih dia kesempatan ya. Tapi dia nggak mau berubah, justru malah dia memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya ya, setelah diri kamu udah lelah, diri kamu tuh udah mulai mati rasa, mengurangi intensitas perhatian kamu kepada dia, dia baru ngerasain apa yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Jadi dia dikit-dikit panik, dikit-dikit insecure sama kamu, dikit-dikit nyariin kamu, ya dikit-dikit tuh kayak, ya apa ya, kayak selalu terbayang-bayang, terngiang-ngiang, takut diselingkuhin sama kamu. Nah, mungkin dia pernah selingkuh juga kali dulu ya. Makanya kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Gimana energi dia saat ini? Nah, akan ada pertemuan ya. Kamu dan dia ada rencana ketemu nggak sih dalam waktu dekat? Karena di sini tuh kayak, ya kamu dan dia akan bertemu. Nggak tahu ya ketemunya apa. Apakah ingin first date? Apakah ingin dinner ya? Atau mungkin ya dia pengen ketemu keluarga kamu. Kayak gitu. Ya. Ada energi yang mengatakan seperti itu. Kita cek lagi di sini. Gimana energi dia? Two of Cup. Nah, kamu tuh saat ini sebenarnya kayak ngerasa seneng ya, ngerasa bahagia karena kamu baru mengenal seseorang, meskipun ya kamu tuh kenalnya masih singkat sama dia, tapi orang ini tuh sudah bisa menghadirkan kebahagiaan buat dirimu gitu. Ya di awal emang ada keraguan, ada ketidakyakinan, karena kamu takut gitu ya kalau dia nggak pasti. Tapi setelah dia buktikan kepada kamu ya, akhirnya kamu tuh percaya gitu bahwa memang orang ini mendekati kamu tuh karena dia punya tujuan ya, dia sayang sama kamu. Oke, dan di sini kita lihat ya, ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. The Tower ya. Ini berhubungan dengan elemen tanah sebenarnya ya, ada kayak Taurus, Capricorn, Virgo. Terus di sini ada Aries, Cup ya, Pisces, Cancer dan Scorpio. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang paling kuat sebenarnya energi dari energi air ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan di sini kita lihat ada angka kelahiran apa aja yang muncul dan terbaca. Ada angka 2, ada angka 10 ya. Ada angka 20 juga. Ada angka 14. Jadi bagi kamu atau dia yang merasa memiliki angka kelahiran ya, baik kamu atau dia yang sudah saya sebutkan, artinya energi kamu di sini cukup dominan ya. Tapi ingat ya, tidak menutup kemungkinan angka dan zodiak yang gak aku bacakan juga bisa muncul di sini karena ini sifatnya energi general. Cuman saya bacakan di sini yang paling kuat dan dominan. Oke, jadi terima kasih banyak ya guys. Mudah-mudahan video ini tuh bisa memberikan pencerahan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa, pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, bye.